Saya ke Bang Jasra. Bang Jasra, kita masih fokus pada tema kita tentang game online. Game online. Apakah ada data dari KPI yang menunjukkan bahwa pengaruh dari game online ini berdampak dengan misalnya kognitif, kemudian afektif dan behavior? Artinya ada pengetahuan, sikap dan perilaku yang akhirnya meniru dari si game online ini, melakukan tindakan kekerasan dan seterusnya. Ini termasuk ketika kita ngomongin kejadian Branton di New Zealand yang menembaki 51 jemaah di masjid. Itu juga ternyata paparannya dari video game juga kan, seperti itu? Ya, sebetulnya bukan KPAI ya, WHO sebetulnya sudah menyatakan. Lebih dekat Mas Jasra. Siapapun itu yang berlama-lama di media sosial termasuk game, hampir 3 jam itu merupakan kecanduan. Nah, kalau kecanduan atau edik, obatnya rehab. Pendekatannya psikologis gitu ya. Dan bahkan beberapa rumah sakit yang kita kunjungi banyak anak-anak yang hari ini gitu ya, itu direhab, diobati. Karena memang bagaimana ya, dampak itu sangat luar biasa ya, ketika diambil handphonenya itu langsung dia banting apa yang dia tantrum ya. Tantrum. Jadi memang ini sebetulnya udah lama gitu ya. Makanya hari ini sebetulnya pembatasan itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi apa yang sampai oleh presiden itu sebetulnya sudah tepat gitu ya. Misalnya ada Perkominfo terkait klasifikasi game. Plus 3, usia plus 7, plus 14 gitu ya. Nah, namun pertanyaan kita bagaimana mekanisme di media platformnya yang harus ada gitu ya. Nah, saya kira ini kan butuh pengawasan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita tentu setuju ya terkait pembatasan ini karena memang dampaknya sangat luar biasa. Apalagi misalnya dampak ketika bukan di usia dia memainkan game itu, ada bahasa-bahasa yang tidak mendidik gitu ya, yang tidak edukatif gitu ya. Dan itu sangat mudah sekali kalau kita lihat ada anak berkomentar dengan bahasa yang tidak baik, ya salah satunya adalah edukasi dari game itu sendiri. Gitu. Betul, karena memang ada forum chat di situ yang memungkinkan si pemainnya bisa berkomunikasi. Dan bahkan pedofilia anak juga bermain di situ gitu, main grooming, meminta foto-foto gitu ya, mencuri data-data anak. Jadi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan game yang kita yang dimainkan ya, tapi memang lebih jauh dari itu juga dampak-dampak psikologis gitu ya. Kemudian pornografi anak di grooming dari sana juga gitu. Dan termasuk juga tantangan di dunia pendidikan kita adalah pada akhirnya bagi anak itu nggak menarik model pembelajaran yang konvensional gitu ya. Lebih banyak dengan industri game yang industri candu tadi gitu ya. Karena kan ada levelnya, level 1 udah selesai, level 2 seterusnya dan pada akhirnya anak-anak kita hari ini dalam studi UNICEF itu hampir 5 jam berada di dunia internet dan termasuk juga game gitu ya. Nah, pertanyaan kita apa iya anak kita diarahkan ke sana gitu ya. Kalau dalam sistem pendidikan kita itu Mas Ubed kan ada olahraga, olah rasa gitu ya, empati dan seterusnya. Dunia game itu tidak dibangun. Berbicara soal pengaruh. Ya. Ketika tadi berlama-lama 5 jam ya kita katakan. Iya pada akhirnya dampaknya ya anak kita tumbuh dengan situasi obesitas gitu ya. Kemudian bisa jadi dia secara di media sosial dia berteman. Walaupun dia tidak kenal juga siapa itu gitu ya. Tapi di dunia nyata di lingkungannya itu tidak terjadi interaksi gitu. Karena asik dengan game itu. Dengan edik tadi gitu ya. Sampai leveling 20 leveling gitu ya. Itu kan butuh berjam-jam untuk menyelesaikan itu. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap dengan regulasi yang ada dan termasuk juga perpres yang baru ya terkait roadmap perlindungan anak di ranah daring ini harus segera kita implementasikan gitu ya. Dan itu sudah terbagi bagaimana peran kementerian dan lembaga, Pemda, masyarakat dan termasuk juga media platformnya. Harus bertanggung jawab, dunia usaha harus bertanggung jawab terkait perlindungan anak di ranah daring. Seperti apa aturan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dengan perpres barunya itu? Iya, dengan perpres ini kira-kira gapnya di mana? Kalau tadi Mas Ubed menyampaikan adalah ada gap pengasuhan, maka itu diselesaikan juga. Kalau gapnya adalah literasi digital di era di ranah daring, ya diselesaikan juga. Kemudian keterlibatan Pemda itu seperti apa gitu ya? Ya karena jangan sampai nanti perpres ini tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Gitu. Nah, saya kira ini benar-benar segera diterapkan. Apa yang sampai oleh Presiden itu memperkuat itu. Apalagi pemerintah pusat sudah concern sekali ya begitu ya. KPAI, singkat saja, KPAI melihat ini ibaratnya ini kalau sudah penyakit, ini udah stadium berapa? Iya, kalau di cancer itu udah stadium 4 gitu ya. Saya kembali ke Mas Ubed. Mas Ubed, Anda akan tawar-menawar Mas Ubed dengan kondisi yang sudah stadium 4 seperti ini? Jadi semua sepakat bahwa game yang mengandung kekerasan, kecanduan game itu adalah sesuatu yang nggak baik dan harus dilarang. Itu kita sepakat.
Tetapi kalau misalnya dijadikan satu-satunya solusi, itu yang bermasalah. Karena ini masalah banyak, ruang lingkupnya Komprehensif, banyak, komprehensif. iya, pemicunya banyak. Maka kalau ada kasus ya perundungan, ya itu pasti apa penyebabnya itu banyak. Oke. Jadi jangan jadikan game itu sebagai satu-satunya biang kerok. Tapi kan game itu kan sarana awal lah gitu ya mungkin ya Mas Jastra ya. Sarana awal, pintu Iya. masuknya kan begitu kan. Iya, ya ini kan apa istilahnya industri candu. Jadi ketika dosisnya dikasih masih kurang, Ini kayak masih kurang, narkotika masih gitu loh kurang, Mas gitu ya. Ubed. Iya, Dan itu ya kita faktanya begitu ketika level 1 nggak selesai langsung berikutnya dan ada juga top up-nya juga gitu ya. iya. Jadi memang industri ini sengaja untuk berlama-lama anak-anak kita gitu ya. Memang ada hal-hal yang positif, makanya kan ada klasifikasi tadi gitu ya. Yang saya kira ini harus dilakukan pembatasan tadi gitu saya kira. Oke, lanjut yang dia. Baik, Anda masih menyaksikan dua sisi. Saya ingin melanjutkan tadi Kang Ubed mungkin yang terputus ya. Artinya ini sudah stadium 4 dan salah satu pintu masuknya yang mungkin menurut pemerintah ya ini yang paling mungkin semua tentu akan dilakukan ya pendekatan, baik itu pendekatan keluarga, pendekatan pengawasan dan lain sebagainya. Tapi pintu masuknya dulu yang kita harus cegah kan dari awal. Ya, kalau menurut saya ya kita harus lebih substantif ya. Ini si pelaku ini sudah kelas 12. Artinya tahun depan dia sudah kuliah. Kuliah. Artinya kalau kuliah boleh dia akses HP begitu. Gitu. Lah, kita yang sangat lemah adalah soal bagaimana self control ya, kontrol diri. Dan kontrol diri itu menunjukkan bahwa bagaimana kesadaran kita soal menimbang sebuah masalah. Ini baik apa buruk? Apa dampaknya bagi saya? Ini berdampak negatif atau berdampak positif dalam diri saya? Dan itu sangat terkait erat dengan kemampuan literasi anak. Ya, hari ini Indonesia termasuk negara papan bawah dengan kemampuan literasi paling buruk di dunia. Sangat rendah. Sangat rendah sekali. Di Asia Tenggara kita paling rendah nomor 2. Nomor 1 Kamboja, nomor 2 Indonesia. Artinya di Asia Tenggara kita juga papan bawah. Artinya kalau pelajar-pelajar kita literasinya sangat buruk sekali, maka dia nggak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Dampaknya ini positif apa negatif bagi saya, mereka juga nggak bisa nimbang itu gitu. Lah kalau ada pelarangan-pelarangan tanpa ada penguatan literasi kepada pelajar kita, sampai kapan pelarangan-pelarangan? Jadi salah arah lah Anda mengatakan gitu ya? Iya, karena anak-anak ini kan di sekolah gitu. Oke lah bahwa mereka ada masalah di pengasuhan keluarga ya. Ya. Karena kita nggak bisa kontrol di level keluarga ya. Memang ada keluarga yang broken Untuk kasus home. ini kan ibunya di luar negeri ya? Iya. Bapaknya pun juga sibuk mungkin gitu. Lah kehadiran negara itu kan jelas di lembaga pendidikan. Ada guru di situ, ya kan? Ada teman di situ, ada pimpinan sekolah di situ, ada kepala dinas pendidikan di situ, ada anggaran ya, APBN, APBD di situ. Supaya apa ya? Tadi mencerdaskan anak-anak di situ. Nah, tetapi ketika sekolah fungsi mencerdaskannya gagal, ya, literasinya juga buruk, maka pembatasan ini tidak akan berdampak apa-apa. Mas Ubed gini, ketika tadi Anda katakan bahwa literasi kita ini masih sangat rendah, bahkan 2 terendah di Asia Tenggara, di bawah Kamboja. Nah, maksud saya kenapa tidak berfokus dulu pada peningkatan literasi, kemudian ya nggak apa-apa, game ini dibatasi dulu, supaya orang fokus pada peningkatan literasi ini, itu kan juga bisa berjalan Secara berbarengan. paralel maksudnya? Betul. Ya, sampai hari ini kita belum pernah dengar ada program dari presiden, ya, perpres penguatan literasi. Padahal kita terburuk loh sedunia, se-Asia Tenggara, ya. Tapi presiden nggak ada perpres tentang literasi. Tidak ada yang menganggap ini sebuah masalah yang sangat serius. Kemudian soal perundungan juga sama, ya. Sudah 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang itu tren perundungan di sekolah itu tambah naik. Bahkan data 2025 ini sudah nyalip 2024. Tetapi sampai hari ini juga nggak ada bahwa perundungan ini dianggap sebagai sesuatu yang serius. Lalu solusinya apa? Ya, ketika ditanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya kita sudah
dirikan Satgas Pencegahan Kekerasan. Kita sudah dirikan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Didirikan, tok. Ya nggak menjawab masalah. Kerja apa enggak? Berperan apa enggak? Optimal apa tidak? Gini, kalau menurut Anda mekanisme yang konkretnya apa misalnya begitu? Pemerintah kan sudah ada payung-payungnya tadi tuh Anda mengatakan ada satgasnya, lalu juga ada soal, nah bicara soal literasi mungkin nggak terlalu jauh sampai harus menyebut presiden dan lain sebagainya. Fungsi sekolah kan seharusnya kan mencerdaskan anak bangsa begitu. Salah satunya melalui literasi. Ya sekolah dong yang bertanggung jawab kan dalam hal ini. Iya, tetapi kan kita tahu sebuah program ketika diutamakan ya, jadi program prioritas kan butuh dukungan APBN, dukungan APBD. Siapa penguasa APBN dan APBD? Kan presiden. Tapi kan presiden punya fokus lain, yaitu soal makan bergizi. Ya, Enggak, sehingga artinya untuk APBN untuk pendidikan menurut Anda dirasa kurang begitu maksudnya? sekarang hari ini ya, setelah keputusan banggar Undang-Undang APBN 2026, anggaran pendidikan kita tinggal 14%, Bang. Digerogoti oleh program-program lain yang tidak relate secara langsung dengan pendidikan. Kita ada anggota Padahal dewan undang-undang sebetulnya dasar bisa bersuara kita, sebetulnya. ya APBN kita, mestinya pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20%. Baik, kita bisa tanya-tanya nih dari sisi gamers Dengan gimana mic dong, Rick. dampaknya